Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Daramang Pak, Ibu, sadayana. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kitab hadis 40 hadis dalam keutamaan la ilaha illallah. Kita masuk pada hadis yang ke-16 ya. Judulnya tidak ada hijab antara kalimat la ilaha illallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu, tasbih itu nisful mizan, adalah setengah dari timbangan. Walhamdulillah, sedangkan alhamdulillah itu yamla'uhu, memenuhi timbangan. Wala ilaha illallah, sedangkan la ilaha illallah laisalaha dunallahi hijab, tidak ada penghalang antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta, sehingga takhlusa ilaih, kalimat tersebut sampai kepadanya. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang pertama, at-tasbih. Tasbih itu dari kalimat sabbaha yusabbihu. Tasbihan artinya mensucikan. Yang dimaksud mensucikan di sini adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Maksudnya, apapun kekurangan itu pasti Allah tidak disifati dengannya. Kenapa? Karena hanya kesempurnaanlah milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap kesempurnaan yang disandarkan kepada manusia Allah mesti lebih sempurna dari itu? Kalau tidur itu sempurna tidak untuk manusia? Sempurna. Manusia kalau tidak tidur tidak sempurna. Mata stres dan darah tinggi. Kalau susah tidur. Tapi kalau tidur disandarkan kepada Allah, maka itu jadi kekurangan. Jadi tidak semua sifat sempurna yang disandarkan kepada manusia itu sempurna juga untuk disandarkan kepada Allah. Makanya Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Kalau Allah tidur, Pak, riuh orang. Coba, kalau Allah tidur, siapa yang ngurus kita? Kita tidur, Allah mah tetap tidak tidur. Gitu ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mana? Oh, iya Pak. Sekarang kamatunya nambah itu. Nah, jadi tasbih itu, Pak, tasbih itu artinya mensucikan Allah. Apa bentuknya? Yaitu kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah.
Ketika bapak terus mengucapkan subhanallah, ibu mengucapkan subhanallah, tak setengah timbangan teh pinung. Apa yang dimaksud setengah timbangan di sini? Timbangan amal nanti di akhirat. Ini dalil bahwa amal kita itu akan ditimbang. Yang disebut dengan al-mizan, yang digambarkan oleh Nabi memiliki 2 daun timbangan untuk menimbang amal baik dan amal buruk. Nanti mana yang lebih berat, disitulah kita akan mendapatkan balasannya. Nah, supaya amal kita lebih berat kepada yang baiknya, Pak, perbanyak kalimat la ilaha illallah, subhanallah itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti kalau yang suci itu Allah, kita suci tidak? Tidak. Kita ini kotor. Kita ini banyak dosa, banyak kekurangan. Kalau kita sering mengucapkan subhanallah, kita harus sering introspeksi diri bahwa tidak ada yang suci kecuali Allah. Makanya Allah berfirman seperti ini, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap suci diri kalian sendiri, kata Allah. Berarti kita teh kotor. Nah, kesadaran kita kotor ini penting. Supaya apa? Supaya tidak merasa lebih daripada orang lain. Supaya tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Banyak orang yang sudah ngaji kemudian merasa lebih daripada orang lain. Gagal ngajinya itu. Ya, gagal ngajinya. Ketika kita ngaji, kita harus sadar bahwa kita ini banyak dosa. Bahwa kita ini kotor, tidak bersih. Supaya apa? Banyak istighfar. Taubat kepada Allah dan tidak merasa lebih daripada orang lain. Karena Allah mengatakan huwa a'lamu bimanittaqo, Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ya, jangan merasa. Yang namanya merasa itu belum tentu benar. Ngarasa pang pinterna, ngarasa pang solehna, ya, merasa paling rajin, merasa paling benar. Kalau kita merasa benar, harus ada hujahnya apa? Harus ada dalilnya apa? Kita boleh merasa benar mengakukan sesuatu karena punya dalil. Tetapi merasa benar dalam segala hal, ini penyakit ini. Kenapa? Karena kalau kita merasa benar dalam segala hal, kita sudah menganggap diri kita ini sumber kebenaran. Artinya kalau ada kebenaran dari orang lain, kita terima kebenaran itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan hikmah itu adalah barang mukmin yang hilang, di mana saja dia mendapatkannya ambil. Walaupun keluar, kata Ali bin Abi Thalib, dari mulut seorang munafik. Kalau itu kebenaran, ambil. Subhanallah. Sabbaha juga, Pak, bisa diartikan dengan bergerak sangat cepat. Kalau kita membaca surat Yasin ketika Allah berbicara tentang perputaran matahari, bulan, alam semesta, Allah berfirman, wa kullun fi falakin yasbahun, kata Allah. Segalanya bergerak dengan cepat pada falaknya masing-masing. Apa itu? Rotasinya apa? Masing-masing. Jadi kalau ditanya alam semesta ini bertasbih kepada Allah, iya, bertasbih. Bagaimana tasbihnya? Mereka bergerak pada porosnya masing-masing sesuai dengan perintah Allah kepada mereka dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah alam ini bertasbih kepada Allah. Kan beda jeung urangnya. Orang mah titah salat henteu, titah puasa henteu, zakat hoream. Alam itu tidak ada Pak yang menentang Allah, itu enggak ada. Semuanya bergerak berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi bergerak berdasarkan perintah Allah. Gunung meletus, di mana ayeuna teh nu bitu teh? Di Rinjani ya. Semeru itu teh berdasarkan perintah Allah.
Mudah-mudahan Allah tidak memerintahkan sesar Lembang untuk bergerak. Tuh, bayangkan kalau kata Allah sesar bergerak, gitunya, bisa gitu. Eta teh ngagerak teh langsung mah ingeung teh mah. Kota Baru teh ingeung teh. Itu ada simulasinya tuh. Gelombang kejutannya itu. Sakota, Sabandung, Cimahi, Padalarang komo sumber nanti Padalarang. Kan mimiti nanti teh. Tuh, cenah aduh. Padalarang kan awalnya itu kan ya. Iya, berakhir di Sumedang. Si patahannya itu panjang gitu Pak, ngalewat Kalembang nggak gitu, terus ke Gede Bage, ke Cibiru, terus ke gitu. Ketika dia bergeser, maka gelombang kejutnya tuh, menghancurkan semua, termasuk rumah-rumah yang bagus yang ada di sini nih, yang dibeli miliaran itu, ngumpulkan artos nama sabaraha tahun, hancurna hanya beberapa menit saja. Coba. Ya. Siapa yang menyuruh memerintah Allah? Dan mereka tidak akan menolak, Pak. Itulah tasbih alam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi terus berputar. Tidak pernah dia merasa pusing, eureun heula cenah Gusti abi teh geus lieur ieu teh. Puputran wae. Matahari padam karena bercahaya terus cenah iraha cenah abdi rek pareumna atuh pareum matahari mah meureun kiamat urang teh. Wa kullun fi falakin yasbahun. Nah, adapun tasbih kita mengucapkan subhanallah, subhanallah sambil menginsafi diri bahwa yang suci itu hanya Allah dan kita ini kotor. Jangan sampai lisan kita subhanallah, subhanallah, tapi ngerasa bersih wae. Merasa lebih daripada orang lain. Bohong kalau begitu dengan ucapan subhanallah kita itu. Nah, perbanyaklah kalimat tasbih, yaitu subhanallah, maknahu, maksudnya adalah unazzihullaha, aku mensucikan Allah min jami'in naqais, dari segala kekurangan. Makanya lihat yang kedua, walhamdulillah, dan segala puji itu milik apa? Allah. Kalimat ini yamla'uhu, Pak. Inilah yang akan memenuhi timbangan kebaikan kita. Kalau kita meyakini kesucian itu milik Allah, maka kita pun harus meyakini bahwa pujian hanya milik siapa? Karena hanya yang suci saja yang berhak dipuji. Yang tidak punya kekurangan yang berhak dipuji itu. Yang banyak kekurangannya tong pujian. Gak usah minta dipuji. Lamun orang tepu pujian, berarti kita menyadari kita itu banyak kekurangannya. Nah, orang yang meyakini banyak kekurangan, dia akan menghindari pujian, Pak. Jangankan mencari-cari pujian, gitu ya. Jangankan mencari-cari pujian, dia akan menghindari pujian itu. Kalau ada yang memuji dirinya, dia akan segera mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun aku penuh dengan kekurangan, cuma Allah sedang menutup aib-aibku. Ku Allah teh ditinggalikeun teh nu hadena we hungkul, Pak. Hanya Allah, hanya yang baik-baik saja yang ditampakkan oleh Allah itu. Padahal kita tahu diri kita itu penuh dengan kejelekan, keburukan. Kemana keburukan kita? Ditutupan ku Allah teh. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku. Tutupilah auratku. Lamun dibuka ku Allah, semua aib kita da ngewa batur teh ka urang teh, Pak.
Oh geuning kieu nya Chandra Aditya teh kitu meureun dah batur teh. Aslina teh siga nu heueuh we cenah ceramah. Banyak Pak orang-orang seperti itu. Yang awalnya seperti ustaz, ceramah, menyampaikan kebaikan, tapi lambat laun ku Allah teh dibuka aibna hiji-hiji. Ditinggalikeun. Tah kieu aslina. Biasana naon eta teh? Nesok dibukakeun aibna ku Allah teh. Kenapa coba? Orang-orang itu mulai dibuka aibnya oleh Allah. Karena dia suka membuka aib orang. Karena dia suka membuka aib orang. Maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di rumahnya sendiri. Saya pernah suatu hari itu di hotel, sedang manasik haji, manasik umroh. Ada seseorang datang diperkenalkan oleh seorang teman. Awalnya ngobrol tentang perumrohan, tapi lama-kelamaan dia berbicara kalau dia dekat dengan Ustadz Fulan. Ustadz Fulan, sampai akhirnya dia menceritakan kepada saya aib-aib Ustadz Fulan itu di rumah tangganya. Bayangkan Pak. Saya berpikir, nih jelema teh kunaon? Ujung-ujung nyaritakeun aib batur. Saya bilang kepada teman saya, antum hati-hati dengan orang ini katanya. Antum gak lihat dia ngomongin aib Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Suatu saat dia ngomongin aib antum. Tapi di satu sisi saya pun berpikir, Pak, kok Ustadz Fulan itu kok tahu-tahu diceritakan aibnya kepada saya? Kok bisa seperti itu? Jangan-jangan Ustadz Fulan itu suka membongkar aib orang itu. Dan berapa banyak ahli ilmu yang mengaku ahli ilmu tapi ngomongin aib orang terus. Ustadz Fulan hati-hati seperti ini, Ustadz Fulan, dia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Jangan main-main itu. Kalau kita mendengar aib seseorang, cukup sampai di situ. Jangan kita sampaikan kepada orang lain. Ada orang datang kepada saya. Sabari ngomean motor teh, Ustad, aya isu cenah tentang Ustadz Fulan apa? Anu tos sudah. Jangan di ini udah, tidak perlu apa? Dibicarakan lagi sudah sampai situ. Kenapa? Kalau kita bicara lagi kepada orang itu, waduh, itu bisa jadi bola salju dan bisa jadi fitnah, belum tentu benar. Dampaknya apa? Kita nanti dibongkar oleh Allah aib kita. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Makanya hati-hati Pak. Tidak perlu kita mencari-cari pujian karena kita tahu kondisi kita itu seperti apa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Semua manusia tahu kondisi dirinya masing-masing. Sampai seorang ulama mengatakan, andai kata dosa itu berbau, pastilah tidak akan ada orang yang mau duduk bersamaku. Coba Pak, hiji dosa, hiji bau. Mangkaning dosa orang teh saabreg. Tuluy nu loba dosa eta teh ngumpul di hiji tempat. Da mabekna tuh kacida Pak. Kajian teh bubar we rek kajian teh bubar deui, bau naon ieu? Bau dosa cenah. Nupang bauna teh ustadna deui geus sok bayangkeun. Tuh, Bapak, alhamdulillah. Kesadaran bahwa Allah yang Maha Suci menumbuhkan kesadaran bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak apa? Dipuji. Gak usah kita cari-cari pujian. Makanya tong sok majang wae foto dina Instagram teh. Hoyong dipuji atau napi naon? Engke lamun sudah viral di Instagram kumaha naik angkot jadi gratis teh kumaha? Ngareda mayar. Gak usah lah kita cari-cari pujian, kita cari-cari perhatian orang, cari-cari validasi orang, cari-cari follower, gak usah. Apa-apaan sih itu teh? Gak usah. Sampai semuanya harus diupload, ngaji saja harus diupload, ngimaman saja harus diupload, sodako saja harus diupload. Nanti mau umroh diupload lagi, mau tawaf diupload lagi, rek tahalul upload deui. Hayo we diuploadan.
Kalau semuanya harus kelihatan manusia, kebaikan kita itu nanti untuk akhiratnya mana? Bisi bayak di akhirat ya. Kata Allah, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, kata Allah. Kalian sudah menghabiskan kebaikan-kebaikan itu semuanya di dunia. Mana jang di akhirat nah lamun kawe di dunia mah. Ini zaman fitnah hari ini. Salah satu sumber fitnah itu media sosial. Semua kebaikan harus diperlihatkan. Sesekali boleh untuk mengajak niatnya, bukan mencari apa? Pujian. Allah berfirman, wa in tubdu shadaqati fani'immahi. Kalau kalian menampakkan sedekah baik, kata Allah, wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kemudian kalian sedekahkan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Jangan jadi hamba konten, jangan jadi hamba pujian, jangan jadi hamba validasi. Jangan, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang memvalidasi kita, tidak ada orang yang memuji kita, tidak ada orang yang mengakui kita, enggak apa-apa. Kita enggak butuh validasi orang. Hanya validasi Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan. Ya, alhamdulillah, Pak. Segala puji hanya milik Allah. Perbanyak ucapkan itu, yamla'uhu, itu akan memenuhi timbangan amal kita. Dan ingat hadis sebelumnya Nabi mengatakan, alhamdulillah sebaik-baik doa. Masih ingat? Alhamdulillahi afdalu doa, sebaik-baik doa. Kenapa? Karena sedang bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, la azidanakum, aku tambah kebaikan kalian. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, tanpa kita sadari kita sedang meminta tambahan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan Allah. Maka ucapan itu laisalaha dunallahi hijab, tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Bapak mengucapkan la ilaha illallah, Ibu mengucapkan la ilaha illallah, takhlusa ilaih, dia langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan seperti ini. La'an aqula subhanallah, andai kata sesungguhnya aku mengucapkan subhanallah, kata Nabi. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, uhibbu ilayya, ahabbu ilayya. Kalimat itu lebih aku cintai mimma tola'at alaihi syamsu, daripada terbitnya apa? Matahari. Maksudnya apa, Pak? Kalau Bapak mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, terus Bapak teh mau, maka itu lebih dicintai ketimbang esok hari kita bangun lagi. Cing. Ibu setelah mengucapkan kalimat itu mending maot atau hoyong hirup teras? Orang mah hayang hirup wahenya. Hese orangnya. Padahal Nabi mah mengatakan apa tadi? Andai kata aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih aku cintai daripada terbitnya apa? Matahari. Artinya setelah mengucapkan itu wafat, itu lebih Nabi cintai daripada esok hari bangun untuk menikmati mentari pagi. Indah berseri, itulah awal kehidupan kita. Kan berapa gitu. Ya. Jadi awal kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat, bukan esok hari. Besok hari hidup lagi, penuh dengan masalah lagi, masalah baru. Kadang masalah kamari ge can beres keneh. Besok hidup lagi nambah masalah baru.
Besoknya hidup lagi, masalah lagi. Cuma gitu ya, kalau kita mati setelah ngucapin kalimat itu, kita sok angernya ikhlas ente gitu orang teh. Sok sieun we anger kanu neraka. Tapi kalau takut mati alasannya itu ya itu bagus sih ketimbang takut mati karena cinta dunia. Kan ada yang takut mati teh lantaran loba duit. Duit loba keneh. Sieun tidak ternikmati. Aduh ieu loba keneh cenah duit teh nolna. Ari umur saeutik deui. Wah, gitu teh. Makanya Pak, orang-orang yang tidak berlimpah harta itu biasanya lebih mudah melepaskan kehidupan ini ketimbang mereka yang hartanya berlimpah. Karena fitnahnya kan di situ, fitnah umat ini teh. Fitnah umat Nabi Muhammad itu di harta. Berat ninggalkeun harta teh. Tapi digogotong wae, kok berat digogotong wae terus. Nah itulah dilema manusia itu seperti itu. Nah itu hadis yang sangat pendek tetapi begitu bermakna, maka perbanyaklah ucapan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan itu menjadi ucapan penutup dari kehidupan kita ini, sehingga kita dikaruniai husnul khotimah oleh Allah. Kita sedang jalan-jalan ini di dunia ini seperti seorang musafir ya Pak, yang berteduh di bawah pohon, yang sebentar lagi pohon itu akan kita tinggalkan. Tinggal kita berintrospeksi sudah sebanyak apa bekal yang kita miliki yang akan kita bawa untuk menghadap Allah. Para ulama sering mengatakan as-safaru tawil wa zadu qalil. Perjalanan kita itu masih panjang safar itu, sedangkan bekal kita itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Kita hanya mengharap rahmat Allah saja sebetulnya. Karena untuk mengandalkan amal kita gak akan cukup untuk masuk surga. Surga itu terlalu mahal ya untuk kita beli dengan amal kita itu. Makanya kita tinggal berharap kepada Allah, rahmat Allah, dan minta kepada Allah agar masuk surga yang paling tinggi. Gitu. Nah itu satu hadis itu ada pertanyaan dulu tidak? Silahkan untuk ditanyakan. Mangga Pak. Bismillah. Kalau dengan istighfar saya pernah mendengar juga doa yang astagfirullah itu untuk taubat Pak. Dan terkadang ada kebaikan, ada rezeki yang terhalang untuk sampai kepada kita gara-gara dosa kita. Makanya sebelum meminta kepada Allah, bersihkan dulu diri kita itu dengan memperbanyak istighfar. Itulah yang disebut dengan tasfiyah, kata Syekh Albani itu, pembersihan jiwa dulu. Nanti kalau jiwa kita sudah bersih, kita minta apapun, Allah berikan. Jadi kalau ada yang mengatakan istighfar itu doa yang paling baik, bisa jadi. Karena tanpa pembersihan dosa, seringkali kebaikan-kebaikan itu terhalang. Sampai Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Allah itu hendak memberikan rezeki kepada seseorang, tapi kemudian hal itu Allah tahan disebabkan dosa yang dia lakukan. Makanya perbanyak juga istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sesekali dengan sayyidul istighfar. La ilaha Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
gitu. Sepanjang jalan nanti Pak ya, pulang dari sini tuh ke rumah, naik motor, naik mobil, istighfar sing seueur. Ibu ge sami bisi di jalan seueur nu kasep, Bu. Astagfirullah. Tos istighfar teh ulah, oh itu aya deui nu kasep, astagfirullah deui, aya deui astagfirullah ulah gitu. Gitu ya. Tapi sambil menundukkan pandangan. Sanes hartosna peureum sabari nyupiran motor sanes. Atau nabrak oke. Ya, istighfar, astagfirullah. Aduh, tadi hilapnya teu nyayogikeun heula sarapan yang si bapak. Si bapak teh mangkani kalaparan sigana ayeuna teh di bumi teh. Mahna kerjadi antaran ibu rusuh ka pangaosan. Nah, istighfar. Aduh, komo bari jeung nyomot heula 100.000 dina loket si bapak teh bebeja. Nah, ini eta berlapis-lapis eta dosana tah. Istighfar gitu. Tadi nungguan ustad cenah ngomongkeun si ustad meni telat ustad teh tah. Eta istighfar oge eta teh. Ngomongkeun ustad mah doraka pisan eta mah. Oh, tah nu pang tarikna istighfar teh ngarasa bieu teh. Nya ngomongkeun si ustad teh kamana cenah telat ustad. Astagfirullah gitu tahnya Pak. Da urang mah sok aya dosa-dosa geuning dosa ari eceuk kolot baheula cenah dosa teh meledos teu karasa. Nyata gitu artinya suka ada dosa-dosa yang kita teh tidak menyadari. Makanya istighfar itu bukan hanya untuk dosa yang kita sadari. Karena seringkali apa yang tidak kita sadari itu lebih banyak, Pak. Kita perbanyak. Betul, Pak. Jadi tasfiyah dulu, pembersihan dosa, baru kita meminta kepada Allah tambahan nikmat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ibu ada pertanyaan enggak? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya sering kalau ngajarin anak-anak gitu ya. Iya. Amal itu ada di mana-mana. Iya. Mengacu ke amal yang buat aku hanya. Iya. Nah, sebetulnya apa makna dari ayat itu saja? Itu teh dalam surat apa sih? Al-Hadid. Al-Hadid ya. Huwaladzi awalnya itu bagaimana awalnya itu? Huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsummastawa leres teh Pak coba dipelarian Pak. Dina Al-Hadid tsummastawa alal arsy. Coba keseluruhan ayatnya biar kita paham konteksnya itu. Saya lupa nggak bawa HP. Ya. Al-Hadid berapa itu teh Bu? Ayat 4 coba ninggal Pak. Tiasa nambut HP-na teu. Ya tentang penciptaan langit dan bumi ya dalam 6 hari. Oh mohon tuh. Janten huwaladzi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam sumastawa alal arsy. Kemudian Allah istawa di atas arasy. Istawa itu ada 3 pengertian. Ada ista'la meninggi. Ada juga artinya itu selain ista'la itu, kalau Abu Hanifah menafsirkan istawa itu artinya istiqrar, bersemayam. Tapi tentu dengan semayam yang berbeda dengan apa? Makhluknya. Jadi ada ista'la, ada irtafa'a, ada istiqrar. Nah, jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah di mana? Di atas arasy. Kemudian Allah berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah tahu apa yang masuk di dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, Allah tahu apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum. Dan Allah bersama kalian. Apanya?
tadi di awal Allah itu di atas aras, tapi pada kalimat selanjutnya dia bersama kalian. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Gimana ini? Nah, para ulama menafsirkan secara zatnya. Allah itu istawa di atas arasy, tetapi ilmunya bersama kita. Artinya Allah tahu kita. Makanya lihat, ya'lamu, Allah mengetahui mayaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ilmunya. Makanya diakhiri dengan wallahu bima ta'maluna apa? Basir. Jadi zat Allah itu istawa alal arsy, tetapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi yang di mana-mana itu apanya? Ilmu Allah, bukan zat Allah. Karena kalau zat Allah ada di mana-mana, apakah Allah ada di tempat pembuangan sampah? Coba. Apakah Allah ada di got, di selokan, di dalam perut babi misalnya? Nauzubillah kita berkata seperti itu. Allah Maha Suci, ya. Gak boleh Allah disifati dengan tempat-tempat kotor seperti itu. Tapi ilmu Allah mengetahui meliputi segala sesuatu. Makanya kita kalau ditanya mau datang enggak, saya mah tergantung yang, bukan tergantung yang di mana-mana. Pernah dengar yang ngomong saya mah tergantung yang di mana-mana? Pernah? Gak pernah ya? Itu fitrah itu. Fitrah kita mengatakan bahwa Allah itu di atas. Saya mah tergantung yang di atas. Makanya orang kalau mengucapkan kalimat Allah, coba lihat telunjuknya suka kemana. Ke sini ya. Itu fitrah tanpa disadari. Gak pernah ada orang mengucapkan nama Allah kemudian tuh tunjuk ke itu kadiu. Ada nggak? Karena Allah di mana-mana. Nggak ada. Selalu ke atas. Itu fitrahnya itu. Kalau kita berdoa, hati kita tertuju kemana? Ke atas ya. Mata kalau mengadoa sok kita tah mengangkat tangan ke atas. Mau aya nu ka kiri gitu, atau ke kanan. Itu fitrah itu. Ya, terlalu sulit untuk dibantah. Sampai Al-Imam Juwaini pernah bingung ditanya oleh Imam Al-Hamadani. Ketika Imam Juwaini berfilsafat, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di kanan, tidak di kiri. Kemudian Al-Imam Al-Hamadani mengatakan, ya Imam, da' hadzal kalam. Tinggalkanlah ucapan-ucapan seperti itu. Tapi tolong jelaskan kepadaku, kenapa kalau aku berdoa, hatiku selalu tertuju ke atas. Kemudian Imam Juwaini mengatakan, hayyarani al-Hamadani. Hayyarani al-Hamadani. Hamadani membuatku bingung dengan pertanyaannya. Padahal pertanyaannya sederhana. Tetapi berbicara tentang fitrah manusia. Berarti Imam Juwaini pun merasakan hal yang sama. Kalau dia berdoa, selalu ke atas hatinya itu. Kenapa? Gitu, nggak ke sana kemari. Nah, itulah Pak. Jadi Ibu, yang di mana-mana itu apanya Bu? Ilmu Allah. Nuhun Pak, jazakallahu khairan. Bukan zat Allah. Adapun zat Allah berada di atas arasy. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang ditanyakan? Mangga. Saya mengambil di surat Al-Baqarah ayat 152. Bahwa Allah berfirman, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu incar kepadaku. Iya. Itu satu ya Ustaz. Yang keduanya, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, Iya. gitu. Iya. Di
Itu pengertiannya bagaimana? Iya. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Gitu ya. Aku akan ingat kepada kalian. Artinya bukan Allah kemudian tidak tahu orang-orang kafir itu, enggak. Tetapi zikrullah kepada hambanya ini menunjukkan kemuliaan atau kedudukan yang khusus hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia dispesialkan oleh Allah. Gitu ya. Kira-kira Allah tahu nggak kepada orang-orang zalim itu? Tahu. Allah tahu. Gitu. Tetapi kemudian Allah melupakan mereka, meninggalkan mereka. Bukan berarti Allah hilang ingatan seperti kita, bukan. Kalau kita mah kan tidak ingat itu hilang ingatan. Ya, minimal dalam artian awalnya sedang tidak ingat pada saat itu. Kan minimal seperti itu. Ada yang tidak ingat itu karena selamanya, atau terkadang tidak ingat saat itu, yang bisa jadi nanti akan ingat lagi. Nah, Allah tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud barang siapa yang mengingatku, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian, itu apa? Itu menunjukkan Allah akan menspesialkan orang tersebut gitu. Sama dengan sabda Nabi, ingatlah Allah ketika engkau senang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau susah. Nah, maksudnya itu. Artinya kalau kita meminta, maka kita akan diijabah oleh Allah. Kalau kita kesulitan, Allah akan memberikan jalan keluar untuk kesulitan kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu, Allah penuhi kebutuhan kita. Ketika ada mara bahaya, Allah lindungi kita. Itulah fadkuruni adzkurkum. Gitu. Nah, jadi kedudukan spesial bagi seorang hamba yang selalu mengingat Allah, maka Allah mengingatnya. Kalau Allah sudah mengingatnya, maka semua kebutuhannya Allah penuhi. Maka dia Allah lindungi dari segala mara bahaya. Gitu ya. Ketika dia kesulitan, Allah berikan jalan keluar untuk kesulitannya. Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, cara mengingatnya bagaimana? Apakah cuma ngahulang ingat ke Allah? Tidak, tetapi laksanakan perintah Allah. Makanya Allah berfirman, wa aqimus sholata lidzikri, tegakkanlah sholat itu untuk mengingatku. Nah, itu caranya. Jadi fadkuruni itu tegakkan sholat untuk mengingatku. Nah, nanti berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mengingat Allah dan Allah mengingat kita. Jadi bukan berarti Allah lupa, tidak ya, tetapi itu menunjukkan spesial gitu untuk orang tersebut. Seperti innallaha ma'a sobirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Ma'iyah di sini ma'iyah apa? Bukankah Allah itu tahu semua orang, tapi kok ada yang dispesialisasikan untuk orang sabar? Nah, jadi ini ma'iyah khosoh namanya, kebersamaan yang sifatnya apa? Khusus bagi orang-orang sabar. Gitu. Washkuruli wala takfurun, ini sama dengan la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, itu seperti itu. Yang kedua itu apa tadi itu? Dan dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Sama, itu pun tidak menunjukkan zat Allah ada di urat leher kita, tidak. Gitu ya. Lihat bagaimana Allah itu sulit dicerna oleh akal pikiran manusia yang begitu apa? Terbatas ini. Jadi Allah itu berada di atas arasy, tetapi Allah mengatakan aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Makanya Nabi mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah.
Lebih baik kamu itu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Jangan suka memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dan dia lebih dekat darimu daripada urat lehermu itu. Allah itu tahu seluk-beluk kita, bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu kita itu seperti apa, rezeki kita seperti apa, usia kita akan berapa lama, kita akan mati di mana, kita dikubur di mana, apa penyebab kematian kita, nanti nasib kita di akhirat, apakah kita ini termasuk penghuni surga atau penghuni neraka, Allah tahu semuanya. Gitu, itu maksudnya. Nah, jadi hati-hati ya dengan penafsiran Allah di mana-mana, Allah lebih dekat dengan urat leher, itu jangan ditafsirkan zat Allah, itu jangan. Karena nanti kalau ditafsirkan itu zat Allah, maka itu bertentangan dengan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah itu bersemayam atau istiwa, isti'la di atas arasy-Nya. Wallahu a'lam bissawab. Enggak? Ini kan ada ayat yang menerangkan bahwa kehidupan Allah yang cukup besar. Iya. Walaupun agama Allah, ketika kita mendapatkan banyak masalah dengan walaupun agama Allah, maka kamu akan ditolong. Iya. Sebagai orang kan berpendapat bahwa menolong agama Allah, kenapa harus ditolong? Bukan Allah Maha Kuasa. Iya. Agama itu kan Maha Perkasa, kenapa harus Iya. menolong? Iya. Nah, aplikasi dalam kehidupannya itu seperti apa? Iya. Yang pertama, betul Allah tidak perlu ditolong. Tapi ketika kita menolong agama Allah, itu kemuliaan buat kita. Allah mah mau manusia kufur sealam dunia juga nggak rugi. Sealam dunia mau beriman nggak menambah kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Allah mah sudah mulia dari sananya. Azali, secara azali. Maka ketika kita menolong agama Allah, artinya dakwah. Berjihad. Maka kemuliaannya kembali kepada kita. Kalau kita ingin mulia, nih kata Allah, aku beri tugas nih. Allah bisa nggak Pak membuat semua orang beriman? Bisa. Tidak perlu ada dakwah. Ya, nggak perlu ada kajian seperti ini, sudah iman semua kok. Tapi perjuangan kitanya di mana kalau gitu? Kan dunia mah perjuangan, Pak. Dunia itu ujian. Iya, kalau semuanya sudah sama Allah tadi diimankan semua, atau kita teh ngapain hidup di dunia ini teh? Tidak ada perjuangan. Nah, kalau ingin meraih perjuangan itu, yuk kita ikut berdakwah, kita ikut berjihad untuk menegakkan kalimat Allah. Kemuliaannya balik lagi ke kita, pahalanya untuk kita juga, surganya untuk kita juga. Tak gitu maksudnya. Nah, adapun orang-orang liberal yang ngomong gitu, tujuannya apa? Membunuh semangat dakwah. Supaya kita tidak menyebarkan kebaikan, tidak amar ma'ruf nahi munkar, biar kemungkaran itu merajalela. Biarkan saja, nggak usah ngurus-ngurus urusan orang, gitu ya. Nggak usah dakwah, nggak usah jihad. Allah mah tidak perlu ditolong, gitu. Itu tujuannya itu, Pak. Biar kita itu merasa normal melihat kemaksiatan itu. Biar melihat maksiat itu tidak ada lagi giroh ingin merubah. Tah gitu eta tujuanana. Gitu. Makanya nanti gak perlu lagi kita nahi munkar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Sudah termasuk juga ketika kita melihat akhlak lain belum berhijab, belum melaksanakan sholat, itu bagian dari dakwah juga gitu. Iya, dakwah itu kan ke dalam dan keluar. Saudara-saudara kita masih banyak yang belum memahami Islam dengan benar. Saudara kita masih banyak yang terpengaruhi oleh budaya kafir, budaya barat, ideologi barat. Masih banyak. Kenapa mereka tidak menutup aurat? Kan mereka sedang dijajah pola pikirnya oleh barat. Ya, kata orang barat, cenah itu mah nutup pakai pakaian orang-orang kuno, cenah nih, yang modern mah terbuka. Puguh baheula orang kuno teh di baju. Lamun menurut teori Darwin.
umat Islam tiba heula ge diacu. Ya, tapi justru Nabi Adam ketika dihukum dan Siti Hawa hukuman pertama kan ditelanjangi oleh Allah itu sampai pakai itu daun-daun surga itu kan. Nah, makanya kalau ada wanita-wanita yang membuka auratnya tuh hati-hati tuh, mungkin Allah sedang nggak ridho sama dia. Makanya harus kita ingatkan gitu ya. Itu bagian dari dakwah, menolong agama Allah, iya. Gitu ya. Ada tugas-tugasnya, mungkin ini tugasnya mendakwahi non-muslim. Tugas kita mendakwahi muslim yang belum memahami agamanya, sambil terus kita pun memperbaiki diri. Karena dakwah itu bukan berarti kita sudah baik. Dakwah itu kita mengajak orang untuk memperbaiki diri sambil kita pun terus memperbaiki diri, itu dakwah namanya. Kalau nunggu kita soleh dulu daerah dakwah, nah tuh orang mah soleh-soleh gini. Ya, iraha soleh. Nah, itu da orang mah mata kita mah berusaha saja sambil jalan ya, sambil memperbaiki diri dan mengajak orang lain. Nah, itu dakwah gitu. Jadi jangan pantang menyerah dalam menyampaikan kebaikan, karena orang-orang jahat pun tidak pantang menyerah menyebarkan keburukan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Sudah 10:30. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita masuk kepada hadis yang ke-17. Insya Allah hadisnya tentang la ilaha illallah, sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.